Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan kami, Badria LCMA, Muhammad Husnul MHI, dan Nani Endrisanti MA. Kami adalah peserta Latsar CPNS Kemenak tahun 2021 Angkatan 3 Kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang Wall of Government. Wall of Government atau disingkat dengan WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi dapat dipahami bahwa karakteristik pendekatan WOG adalah prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Nah, mengapa perlu Wall of Government? Nah, ada beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya Wall of Government. Pertama, dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kedua, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian bagaimana World of Government dilakukan? Nah, World of Government dilakukan dengan cara koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan. Nah, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Ada beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini sudah pernah dipraktekkan oleh beberapa negara, termasuk di Indonesia dalam level-level tertentu. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Ketiga, membentuk gugus tugas. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah. Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan WOG, antara lain adalah kapasitas SDM dan institusi, nilai dan daya organisasi dan kepemimpinan. Jenis-jenis pelayanan publik yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. WOG dapat dilakukan manakala pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki keterkaitan antar satu sektor dengan yang lainnya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Ini adalah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Keempat, pola pelayanan terpusat. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Yang kelima, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online,
sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Pentingnya pelayanan pemerintah. Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dalam bentuk penyediaan barang dan jasa sejatinya merupakan kebutuhan masyarakat. Disinilah letak betapa pentingnya peran pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah apakah pelayanan publik saat ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Selanjutnya, kriteria pelayanan publik. Bagaimana? Apakah tidak ada suap? Mungkin masih terjadi suap menyuap saat ini. Apakah SOP yang ada bisa diandalkan? Mungkin hanya beberapa saja. Apakah ada keterbukaan informasi? Sebagiannya ada. Namun, apakah valid? Belum tentu. Apakah kecepatan pelayanan sudah bagus? Hal ini masih menjadi keluhan dalam masyarakat. Walau sudah banyak pembenahan yang sudah dilakukan, seperti pelayanan BPJS yang sudah mengakomodir WhatsApp dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah keluhan yang masih dirasakan oleh masyarakat? Keluhan yang pertama adalah pelayanan belum selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terlebih, ada perbedaan jauh antara pemerintah yang ada di pusat dan pemerintah yang ada di daerah. Yang kedua, terlalu banyak regulasi, khususnya dalam hal administrasi. Ini jelas-jelas dapat kita rasakan bersama. Kemudian, regulasi yang belum banyak terintegrasi antar lembaga. Inilah keluhan-keluhan yang banyak terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, pendekatan implementasi whole of government. Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga agar tercipta lembaga yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Yang ketiga, membentuk gugus tugas yang merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sidatnya tidak permanen. Selanjutnya yang keempat, koalisi sosial yang merupakan bentuk formal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Selanjutnya, tantangan penerapan whole of government dalam pelayanan publik. Yang pertama, ada kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Mengapa kapasitas sumber daya manusia dan institusi ini berpengaruh dalam penerapan whole of government dalam pelayanan publik? Karena semakin rendah sumber daya manusia dan institusinya akan berpengaruh pada penerapan atau implementasi whole of a government dalam pelayanan publik. Selanjutnya, nilai dan budaya organisasi merupakan tantangan dalam penerapan atau praktek whole of government dalam pelayanan publik. Mengapa demikian? Karena budaya atau kebiasaan dalam sebuah organisasi pemerintah ini sangat mempengaruhi penerapan whole of government. Kadangkala budaya semakin bagus nilai dan budaya kerja dalam organisasi pemerintah tersebut, maka akan semakin baik pula nilai dan budaya organisasinya dalam implementasi whole of government. Selanjutnya, tantangan yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam penerapan whole of government, karena pemimpin yang ideal yang diharapkan masyarakat sampai saat ini masih jauh dari kata sempurna. Karena kadangkala
jabatan atau kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau kepemimpinannya diselewengkan sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya, jenis pelayanan publik. Ada 4 macam jenis pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, menghasilkan produk berupa dokumen resmi seperti KTP, SIUP, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan jasa yang menghasilkan produk jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian, pelayanan barang. Pelayanan barang ini menghasilkan barang yang digunakan masyarakat seperti makanan, perumahan, dan lain-lain. Yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif ini berupa pelayanan melalui penegakan hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya, pola pelayanan publik. Pendekatan whole of government. Yang pertama, teknis fungsional, yaitu pelayanan yang diberikan sektoral dan sifatnya hanya relevan dengan sektor tersebut. Kemudian, pola pelayanan satu atap dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. Kemudian, pola pelayanan satu pintu, yaitu pelayanan diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait. Selanjutnya, pola pelayanan terpusat, yaitu dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait. Dan yang terakhir, pola pelayanan elektronik, yaitu pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan otomatisasi layanan yang bersifat elektronik. Demikianlah implementasi whole of government dalam pelayanan publik. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.